Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera Allah beserta kita. Sharing menjadi tema kita kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mohon sertai kami dalam renungan ini, sehingga kami memperoleh pengertian yang berasal dari-Mu saja. Amin. Sahabat penginjilan Kristen, apa sih artinya sharing? Kita sering mengucapkan kata itu yang pengertiannya biasa disebut ibadah dan sharing, atau menceritakan sesuatu dalam ibadah, bisa juga disebut komsel. Lalu apa yang disaringkan? Pastinya firman Tuhan, supaya saling memberkati, bisa juga kesaksian pengalaman kasih Tuhan kepada kita. Memang harus begitu. Untuk memperoleh pengertian yang sama, kita harus share firman Allah, lalu membagikan hikmatnya kepada orang-orang agar mereka pun diberkati. Lalu bagaimana jika sharing masalah pribadi seseorang? Maksudnya, ada orang yang mau sharing masalah pribadinya agar memperoleh solusi atas masalahnya. Haruskah itu di-sharekan kembali ke orang lain agar orang lain diberkati juga? Tidak begitu, saudaraku yang terkasih. Jangan pernah lakukan itu. Selama hanya Anda yang dipercaya mendengar, jangan pernah sampaikan kepada orang lain. Orang yang datang sharing pergumulannya kepada Anda, itu artinya ia mempercayai Anda, saudaraku. Apalagi ia tidak mau pergumulannya jadi cerita orang. Ia mau sharing dengan Anda, artinya ada kepercayaan yang diberikan kepada Anda. Jagalah kepercayaan itu. Bawalah kepada Tuhan, doakan, minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan memberi jawaban terbaik dan penyelesaian atas itu semua. Sahabat penginjilan Kristen yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah menceritakan sharing pribadi seseorang kepada orang lain. Walaupun dibubuhi dengan pesan, jangan cerita-cerita lagi ya. Itu bisa menjadi pesan berantai. Apalagi justru menganggap share pribadi seseorang sebagai senjata pamungkas untuk menyerangnya jika suatu saat terjadi perubahan iklim hubungan baik. Lantas berucap, gue udah pegang kartu as lu. Jangan pernah lakukan itu, saudaraku. Jangan. Semua orang punya perjalanan hidup, entah itu baik, entah itu buruk. Selama kita mau memperbaiki, datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobat dan menjalani hidup baru, Tuhan pasti ampuni kita. Mari andalkan Tuhan, mohon agar Ia kuatkan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan, terus semangat melayani Dia dengan talenta yang dipercayakan kepada kita. Itulah orang yang sudah masuk ke dalam hidup baru bersama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roma 12 ayat 1 dan 2, firman Allah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.